Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ika Bakti dari Program Studi Manajemen Keuangan 8B, jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi terapan saya yang berjudul Analisis Likuiditas dan Profitabilitas dalam Penilaian Harga Saham Perdagangan Retail periode 2017 sampai 2019. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Eli dan Bu Anis selaku dosen pembimbing saya yang selama ini telah membimbing saya hingga skripsi terapan saya dapat terselesaikan. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai latar belakang penelitian. Setiap orang menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mengingat kehidupan masa depan yang sulit diprediksi, maka perlu dilakukan suatu perencanaan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyusun perencanaan masa depan yang baik, yaitu melalui investasi di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat diperjualbelikannya instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang paling populer ialah saham. Bursa Efek Indonesia memiliki berbagai jenis sektor saham. Salah satunya ialah sektor Trade, Service, and Investment. Berdasarkan laporan statistik Bursa Efek Indonesia tahun 2019, nilai rata-rata price book value sektor Trade, Service, and Investment mengalami penurunan dari 2,72 kali menjadi 2,56 kali. Penyebabnya karena harga saham yang tergabung dalam sektor Trade, Service, and Investment mengalami penurunan. Sebagaimana diketahui bahwa kinerja harga saham secara keseluruhan dapat tercermin dari suatu indeks saham, di mana indeks saham sektor Trade, Service, and Investment juga menunjukkan penurunan. Penurunan indeks sektor Trade, Service, and Investment di tahun 2019 sebesar 1,88%. Meskipun sektor Trade, Service, and Investment mengalami penurunan, namun tidak semua saham-saham yang tergabung dalam sektor tersebut memiliki kinerja yang buruk. Sektor Trade, Service, and Investment terdiri dari beberapa subsektor, diantaranya wholesale, retail trade, tourism, restaurant and hotel, advertising, printing and media, healthcare, computer and services, investment company, and others. Mengutip dari media Indonesia tahun 2019, retail trade atau perdagangan retail di Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang baik dibandingkan dengan industri serupa di negara lain. Beberapa kinerja perdagangan retail di Indonesia masih memiliki kinerja yang baik. PT As Hardware Indonesia dengan kode saham ACES dan PT Ramayana Lestari Sentosa dengan kode saham RALS di tahun 2019 mengalami peningkatan laba bersih sebesar 6,18% dan 10,35%. Selain itu, PT Catur Sentosa Adiprana dengan kode saham CSAP dan PT Matahari Department Store dengan kode saham LPPF juga menunjukkan peningkatan pendapatan di tahun 2019 sebesar 10,94% dan 0,31%. Kinerja 4 perusahaan perdagangan retail tersebut membuktikan bahwa meskipun laju sektor mengalami pelemahan, namun masih terdapat saham yang memiliki prospek bagus untuk diinvestasikan, di mana keempat perusahaan tersebut juga pernah masuk dalam indeks Pevindo 25. Namun, investor perlu berhati-hati dalam menentukan keputusan investasi. Rangkaian investasi penuh dengan ketidakpastian yang sulit diprediksi, sehingga perlu untuk melakukan penilaian terhadap suatu saham. Terdapat dua teknik analisis dalam penilaian saham. Salah satunya ialah analisis fundamental. Analisis fundamental yaitu analisis yang digunakan untuk menilai harga saham dengan mengidentifikasi faktor makroekonomi, kondisi industri, dan kondisi perusahaan sehingga didapatkan estimasi harga saham di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, akan menggunakan analisis fundamental dengan melihat kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan dapat tercermin dari rasio keuangan. Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, rasio keuangan yang sering digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap harga saham diantaranya current ratio, net profit margin, dan earning per share. Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai rasio keuangan yang dapat mempengaruhi harga saham, namun masih terdapat inkonsistensi hasil. Untuk current ratio, Putri dan Sukoco tahun 2017 membuktikan bahwa current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham.
Namun, Everyzone tahun 2019 dan Rahmadewi dan Abundanti tahun 2018 membuktikan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya, net profit margin. Buana tahun 2019 dan Saiman dan Raymond tahun 2020 membuktikan bahwa net profit margin memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap harga saham. Kemudian, Egam, Vence, and Pangarepan tahun 2017 membuktikan bahwa net profit margin memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham. Lain halnya dengan penelitian Khairuddin tahun 2017, di mana net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Untuk earning per share, Putri dan Sukoco tahun 2017, Everyzone tahun 2019, dan Egam, Vence, and Pangarepan tahun 2017 membuktikan bahwa earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Namun, pada penelitian Rahmadewi dan Abundanti tahun 2018 membuktikan bahwa earning per share tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Sebagai upaya pengembangan penelitian yang sudah ada, penelitian ini akan menambahkan penilaian suatu saham yang ditinjau dari harga sahamnya untuk melihat apakah harga saham tersebut undervalue atau overvalue. Dengan begitu, investor akan mampu mengambil keputusan investasi saham dengan tepat. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis bukti empiris pengaruh current ratio terhadap harga saham perdagangan retail. Yang kedua, untuk menganalisis bukti empiris pengaruh net profit margin terhadap harga saham perdagangan retail. Yang ketiga, untuk menganalisis bukti empiris pengaruh earning per share terhadap harga saham perdagangan retail. Yang keempat, untuk menganalisis bukti empiris pengaruh current ratio, net profit margin, dan earning per share terhadap harga saham perdagangan retail secara bersama-sama. Yang kelima, untuk menilai harga saham dengan menggunakan analisis tingkat likuiditas dan profitabilitas perdagangan retail periode 2017 sampai 2019. Untuk metodologi penelitian, jenis dan sumber data yaitu data sekunder dengan metode kuantitatif. Data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan perdagangan retail. Untuk populasi yaitu seluruh perusahaan perdagangan retail yang telah listing di Bursa Efek Indonesia berjumlah 25. Selanjutnya, untuk sampel penelitian yang diperoleh melalui purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan perdagangan retail yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan perdagangan retail yang pernah masuk dalam indeks saham Pevindo 25 untuk periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap sejak kuartal 1 2017 sampai kuartal 4 2019. Untuk metode analisis data, yaitu analisis regresi data panel, yang pertama ialah uji statistika deskriptif, yang kedua uji pemilihan model, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat analisis regresi, dan yang kelima ialah penilaian saham. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan, maka diperoleh 4 sampel perusahaan, yaitu PT As Hardware Indonesia dengan kode saham ACES, PT Catur Sentosa Adiprana dengan kode saham CSAP, selanjutnya PT Matahari Department Store dengan kode saham LPPF, dan PT Ramayana Lestari Sentosa dengan kode saham RALS. Analisis statistik deskriptif. Untuk variabel harga, nilai rata-rata 2.757 dan standar deviasi 3.508. Nilai maksimum 14.175 yang merupakan harga saham LPPF pada kuartal 2 tahun 2017. Nilai minimum Rp450 yang merupakan harga saham CSAP pada kuartal 4 tahun 2019. Untuk variabel CR, nilai rata-rata 3,18 kali dan standar deviasi 2,57 kali. Nilai maksimum 8,67 kali merupakan CR ACES pada kuartal 3 tahun 2019 dan nilai minimum 0,99 kali merupakan CR LPPF pada kuartal 2 tahun 2017.
Variabel selanjutnya yaitu NPM, nilai rata-rata 9,84% dan standar deviasi 6,72%. Nilai maksimum 23,32% merupakan NPM LPPF pada kuartal 2 tahun 2017 dan nilai minimum 0,27% yang merupakan NPM RALS pada kuartal 1 tahun 2017. Untuk variabel IPS, nilai rata-rata Rp119,2 dan standar deviasi Rp179,3. Nilai maksimum Rp654 yang merupakan IPS LPPF pada kuartal 4 tahun 2017 dan nilai minimum Rp0,43 yang merupakan IPS RALS pada kuartal 1 tahun 2017. Selanjutnya, hasil uji pemilihan model untuk menentukan model terbaik. Yang pertama ada uji Chow dengan H0, CEM, H1, FEM. Diperoleh nilai probability cross-section Q-square sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Artinya, model yang terpilih adalah FEM. Yang kedua, uji Hausman dengan H0, REM, H1, FEM dengan nilai probability cross-section random sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Artinya, model yang terpilih adalah FEM. Kemudian yang ketiga, uji LM dengan H0, CEM, H1, REM. Nilai probability cross-section Bruce-Pagan sebesar 0,0133 kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0. Artinya, model yang terpilih adalah REM. Kesimpulannya, 2 dari 3 uji menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah FEM. Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Ketentuannya, jika antar variabel independen pada korelasi lebih dari 0,9, maka hal ini merupakan adanya multikolinearitas. Dalam tabel terlihat bahwa seluruh korelasi antar variabel independen kurang dari 0,9, maka dapat disimpulkan bahwa dalam data tidak terjadi multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas dengan ketentuan jika probability lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dalam tabel terlihat bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi probability di atas 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Analisis regresi dengan model terpilih model FEM. Untuk variabel CR, koefisien 0,123892 dan nilai probability 0,1066. Artinya, CR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Variabel NPM dengan koefisien 0,51575 dan nilai probability 0,0049, artinya NPM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap harga saham. Untuk variabel IPS, koefisien senilai min 0,123586 dan nilai probability 0,0372 memiliki arti bahwa IPS memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap harga saham. Nilai R-square sebesar 0,931397 dan nilai probability F statistik senilai 0,000000 yang artinya variabel CR, NPM, dan IPS secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Dalam tabel terlihat untuk variabel CR, hipotesis yang diajukan ialah CR berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham perdagangan retail. Namun, dalam hasil penelitian, CR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perdagangan retail, sehingga hipotesis ditolak. Untuk variabel NPM, hipotesis yang diajukan ialah NPM berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham perdagangan retail, di mana pada hasil penelitian menunjukkan bahwa NPM berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham perdagangan retail, sehingga hipotesis diterima. Untuk variabel IPS, hipotesis yang diajukan ialah IPS berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham perdagangan retail. Namun, pada penelitian menunjukkan bahwa IPS berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham perdagangan retail, sehingga hipotesis ditolak.
Untuk variabel CR, NPM, dan IPS, secara bersama-sama diajukan hipotesis bahwa CR, NPM, dan IPS memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perdagangan retail, di mana pada hasil penelitian juga menunjukkan bahwa CR, NPM, dan IPS memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perdagangan retail, sehingga hipotesis diterima. Koefisien determinasi R-square sebesar 0,931397 memiliki arti bahwa 93,14% variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variabel CR, NPM, dan IPS, sementara sisanya 6,86% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan penilaian saham yang ditinjau dari harga sahamnya. Dari model regresi diperoleh persamaan yang dapat digunakan sebagai harga saham predicted. Harga saham predicted itu sama dengan 6,911780 ditambah 0,123892 CR ditambah 0,051575 NPM dikurang 0,123586 IPS. Harga saham predicted tersebut kemudian dibandingkan dengan harga aktual dengan ketentuan apabila harga predicted lebih dari harga aktual, artinya harga saham under value sehingga direkomendasikan untuk beli. Apabila harga predicted kurang dari harga aktual, artinya harga saham overvalue sehingga direkomendasikan untuk jual. Apabila harga predicted sama dengan harga aktual, artinya harga saham fair value sehingga direkomendasikan untuk tahan. Dari hasil penilaian saham, maka dapat diketahui bahwa saham yang masih tergolong under value diantaranya saham PT AS Hardware Indonesia dengan kode saham ACES, saham PT Catur Sentosa Adiprana dengan kode saham CSAP, dan saham PT Ramayana Lestari Sentosa dengan kode saham RAS. Sementara saham yang tergolong overvalue yaitu saham PT Matahari Department Store dengan kode saham LPPF. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, 1. CR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perdagangan retail. 2. NPM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap harga saham perdagangan retail. Yang ketiga, IPS memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham perdagangan retail. Yang keempat, CR, NPM, dan IPS secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap harga saham perdagangan retail. Yang kelima, ACES, CSAP, dan RAS tergolong under value, sehingga direkomendasikan untuk beli. Sementara LPPF tergolong overvalue, sehingga direkomendasikan untuk jual. Sekian presentasi mengenai skripsi terapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.